Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan mulai renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami bisa ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Penolong yang Setia. Dalam hidup kita, seringkali kita kecewa karena orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita harapkan untuk tetap setia ternyata bisa tidak setia. Manusia seringkali meninggalkan kita. Bahkan kadang-kadang justru orang yang kita harapkan untuk tetap bersama kita tidak ada bersama kita saat dibutuhkan. Demikianlah kehidupan manusia. Kita belajar dari pengalaman ke pengalaman bahwa tidak ada manusia yang dapat kita andalkan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-31, ayat yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan demikian, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan." Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini dari ayat atau pasal sebelumnya, kita mengerti bahwa ini kondisinya ketika orang Israel terkepung oleh Asyur. Dan rupanya mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka mencari pertolongan ke Mesir. Mereka berpikir bahwa orang-orang Mesir akan menolong mereka. Pasukan dan kuda-kuda Mesir yang sangat dikenal kuat akan dapat membantu mereka. Itu yang mereka pikirkan. Tetapi Tuhan justru di bagian ini menegur orang Israel pada saat itu. Karena dikatakan mereka tidak datang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di bagian-bagian selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, justru Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bagaimana mereka justru akan jatuh karena tindakan mereka ini. Ayat yang keempat berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya." Kekasih Tuhan, setelah sebelumnya Tuhan memperingatkan orang Israel atas tindakan mereka untuk meminta pertolongan kepada Mesir, ayat yang keempat ini Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya Tuhanlah penolong mereka. Digambarkan seperti seekor singa muda yang tidak gentar terhadap teriakan para gembala, akan tetap mempertahankan mangsanya. Demikianlah Tuhan mempertahankan Sion.
Tuhanlah penolong yang setia. Manusia mungkin dapat menolong kita di waktu-waktu tertentu, tapi di waktu yang berbeda, manusia tidak dapat menolong kita terus-menerus. Ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang kita anggap dapat menolong kita, akan sangat mungkin bagi kita untuk mengalami kekecewaan. Sangat mungkin bagi kita untuk mengalami di saat kita membutuhkan, mereka tidak ada bersama dengan kita. Sebab itu, satu-satunya pribadi yang dapat selalu ada bersama dengan kita adalah Tuhan. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia tidak bisa ada di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Tapi Tuhan dapat lakukan itu. Dimanapun kita ada, kapanpun, seperti apapun keadaan kita, Tuhanlah yang dapat terus ada bersama dengan kita, dan Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kekasih Tuhan, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Allah tidak terbatas. Sebab itu, andalkanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan dalam segala apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita setia, dan Tuhan yang setia itu yang sanggup menolong kita. Firman Tuhan di Yesaya pasal 31 ini mengajar kita bahwa manusia sehebat apapun tidak dapat kita andalkan. Karena manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Ayat yang ke-9 dikatakan, pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Jadi Tuhanlah yang menolong mereka, bukan Mesir. Tuhanlah yang berperang untuk mereka, bukan pasukan Mesir. Tuhanlah yang ada bersama dengan mereka dengan kekuatannya, bukan kuda-kuda yang datang dari Mesir. Tapi Tuhanlah penolong yang setia. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami saat-saat yang sulit. Apapun itu, perhatikan firman Tuhan ini. Datang dan berserulah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia. Manusia dapat meninggalkan kita, orang-orang di sekitar kita dapat pergi ketika kita sedang membutuhkan mereka, tetapi tidak dengan Tuhan. Seperti seekor singa muda mempertahankan mangsanya dan tidak gentar oleh teriakan para gembala, demikianlah Tuhan mempertahankan umatnya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengar, dan kiranya memberikan kekuatan sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kekasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan penolong yang setia. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kami semangat, kekuatan baru, dan motivasi atas hidup kami untuk terus berjalan, berjuang, mengandalkan Engkau Tuhan, bukan yang lain. Karena kami percaya Engkau Tuhanlah penolong yang setia. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami, setiap kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mungkin mereka yang sakit diabetes, yang sakit lambung, yang sakit asam urat, yang sakit paru-paru, yang sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah,
yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit pada tulang, yang mengalami saraf terjepit, yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit di kepala, ataupun sakit-sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong, berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik hubungan suami dan istri, baik hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu, ataupun hubungan dengan keluarga yang lain yang saat ini mungkin retak. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Kami juga berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang mengalami pergumulan secara ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong pekerjaan kekasih Tuhan atau usaha. Kiranya Tuhan tolong dan pulihkan keadaan ekonomi mereka. Kami juga berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan Engkau berikan keturunan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Pergumulan-pergumulan yang lain pun kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, bagi kasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan tetap subscribe, juga like, dan bisa share, bagikan video ini kepada kasih Tuhan yang lain supaya memberkati mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.